Mengapa bencana selalu datang di akhir tahun? Simak videonya untuk mendapatkan jawabannya. Yuk, cus! Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kita dalam video kali ini ingin membahas tentang mengapa banyak orang yang meramalkan setiap akhir tahun itu terjadi bencana besar. Nah, apakah yang berkaitan tentang itu? Yang pasti secara logika, ketika banyak orang berfokus pada satu titik tertentu, maka banyak energi yang tercurah di situ. Artinya bumi akan mencapai kelebihan energi. Nah, maka energi itu harus dipendar untuk keseimbangan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika tahun baru tiba, orang semua kebanyakan akan berpikir ke arah tahun baru, bagaimana cara melewatinya, biar bisa berkesan, biar punya kenangan, biar apapun ya, terserah orang itu. Tapi banyakkan orang, bahkan berjuta-juta miliaran, terfokus pada satu titik, yaitu pergantian tahun. Jadi orang sibuk merencanakan kegiatan apa, nanti pariwisata di mana, liburan kemana. Nah, sebetulnya ini bukan terjadi pada eh, tahun baru saja, tapi juga sebetulnya pada hari raya besar. Cuma kalau hari raya besar itu hanya sebagian tertentu yang berfokus kepada satu titik hari itu tadi. Dan sehingga menjadi pola keseimbangannya adalah kecelakaan di jalan. Itu yang paling banyak. Tapi kalau tahun baru itu di semua kalangan masyarakat selalu menuju kepada titik pergantian tahun, sehingga tidak bisa disalahkan, alam tidak bisa disalahkan ketika pemendaran energi itu harus terjadi. Jadi energi itu harus dipendarkan. Biasanya memendarkan energi itu dengan bencana, karena kita sendiri tahu bumi kita itu adalah medan energi elektromagnetik, sedangkan di atasnya juga membangun medan energi elektromagnetik, maka akan berbenturan. Nah, ini memang harus dibenturkan biar menjadi normal kembali atau seimbang kembali. Maka dari itu, kalau kebanyakan saran dari orang-orang yang linwe atau waskito itu menyarankan kalau tahun baru tidak usah terlalu hiperbola, tidak usah terlalu terlalu berlebihan merayakannya. Sudah dirayakan lebih baik di rumah untuk introspeksi diri. Karena apa? Menghindari gesekan-gesekan energi. Nah, kalau malam tahun baru penjenengan ke tempat wisata, ke tempat dan sementara banyak orang yang menuju ke sana, disitulah pemusatan energi terjadi. Dengan demikian maka akan terjadi benturan yang sangat besar. Nah, ini sudah masuk desain. Bukan karena takhayulisme, tidak. Karena ini memang terbukti bahwa energi yang saling berbenturan akan menimbulkan
bencana. Tapi kalau orang Jawa menyikapinya bukan bencana, bahwa itu memang harus terjadi untuk keseimbangan alam. Kalau tidak terjadi malah bahaya. Ya, kita pahami atau tidak yang terjadi demikian. Sebagai contoh, kalau mau tahun baru, sebulan sebelumnya si A, si B, si C, panitia A, oh ini sudah merayakan besok malam tahun baru, rayakan pergantian tahun baru di sini dengan biaya. Lah orang akan berpikir ke sana terus, terfokus ke sana terus. Sama dengan sebuah ramalan. Ramalan itu kalau menunjukkan satu titik, maka orang akan berfokus kepada satu titik. Nah, di situ semakin banyak orang yang berfokus pada titik, maka energi yang terkumpul semakin besar. Nah, ketika semakin besar, maka menjadi dorongan. Mendorong energi yang ada di alam. Nah, itulah kejadiannya yang selama ini kita tidak menyadari. Maka banyak orang yang bilang tahun baru ini atau malam tahun baru akan terjadi bencana besar, atau sekarang ramalan-ramalan itu kita pahami bahwa banyak yang meramal nanti Desember dari tanggal sekian sampai sekian akan terjadi bencana besar, hari sekian akan terjadi bencana besar. Ya itu tidak bisa disalahkan, karena logikanya seperti tadi, sains sudah membuktikan bahwa kita semua tertitik pada satu fokus, maka di situ akan terjadi pemadatan energi yang besar, sehingga energi alam pun akan menyesuaikan. Kalau tidak, ya nanti akan membuat kehancuran yang lebih besar. Dan kita lihat sendiri, euforia ketika malam tahun baru itu sangat-sangat tinggi. Ada yang menyalakan petasan, ada yang membuat acara dangdutan, koplonan, ada yang band-bandan. Nah, ketika terjadi yang sangat tinggi euforia itu, maka disitulah rentan bencana, rentan penyelarasan energi. Kalau saya menyebutnya penyelarasan energi, bumi ini akan menyelaraskan energinya. Tapi kalau kita pahami, tanggal 1-nya, Januarinya, bumi ini akan terasa sunyi. Entah teman-teman semua mengamati atau tidak. Coba kita amati, ketika sebelum itu akan terasa euforianya, akan terasa sekali. Oh, besok tahun baru segini. Tapi setelah tanggal 1, itu kalau kita keluar, itu akan sunyi, hening. Ya mungkin bisa saja orang beralasan ya karena semalam sudah tidak tidur, maka orang banyak pada tidur. Ya entah itu kebetulan atau tidak, tapi kejadiannya akan selalu seperti itu. Sama ketika seorang merayakan hari raya besar, di hari hanya akan terasa sunyi dan tenang. Lalu sedulur, bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kita jangan sampai terbawa atau kita untuk berjaga-jaga agar tidak terkena bencana atau tidak terkena kecelakaan atau tidak terlalu larut ke dalam euforia kondisi. Maka yaitu tadi, kita gunakan untuk merenungi diri. Banyak yang teman-teman dari Islam ya ke masjid, wiridan atau apapun lah. Kalau yang Katolik Kristen ya ke gereja. Itu akan lebih baik daripada penjenengan ke tempat-tempat wisata yang nanti justru disitulah peluang tinggi terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Itu saja
pengetahuan yang saya berikan pada hari ini semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.